Nomor 6 hadirin, masalah taraweh. Taraweh itu adalah ulama salafus soleh 4 madhab. Rata-rata tarawehnya adalah 20 rakaat dengan witir 3. 23. Ini adalah pendapat imam kita, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali. Sampai Masjidil Haram hingga detik ini mengikuti pendapat ulama mayoritas ini. Masjid Haram, Masjid Nabawi, sholat tarawihnya 23 dengan witir. Tinggal siapa hadirin? Imam Malik. Imam Malik berarti 11 Pak Ustadz? Tidak. Imam Malik adalah 36 rakaat tambah witirnya 3. Imam Malik 39 rakaat. Masya Allah. Kita buka dulu kitabnya hadirin. Kita buktikan dulu kitabnya. Saya ambil dari kitab Imam Nawawi saja yang sangat fenomenal. Ada 20 volume kitab beliau. Ini kita buktikan bahwa ulama mayoritas itu sholatnya 20 rakaat dengan witir 3. Di hadapan kita ada kitab, Masya Allah nih, Imam Nawawi. Sayangnya baru jilid ke-9 pada Kitabul Buyu', kitab jual beli, beliau sudah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Subki, meninggal dunia juga. Kemudian dilanjutkan oleh ulama sekarang dari Sudan, Syekh Muti'i. Ada juga dari ulama profesor dan doktor dari Jordan, dari Suriah, Damaskus, yang mengumpulkan kitab ini diselesaikan sampai 20 jilid. Baik, ini asalnya kitab Imam Nawawi. Kita buka jilid keempatnya, bahwa beliau menjelaskan tentang pendapat para ulama masalah sholat taraweh. Nih, kita buka yang jilid keempatnya. Kata beliau, fi madahibil ulama, dalam menjelaskan tentang pendapat para ulama fi adadi raka'atit taraweh, tentang jumlah sholat rakaatnya sholat taraweh. Berapa itu? Madhabuna, kata Imam Nawawi, madhab kita yaitu Imam Syafi'i, annaha isyruna raka'atan, 20 rakaat, bi asyri taslimat, dengan 10 kali salam, ghairal witr, ditambah witir 3, jadi 23. Hadirin, kemudian beliau katakan wahada wabihi qal, seperti ini juga pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriyah, meninggal 204. Dan Abu Hanifah, Imam Hanafi, kelahiran 80 Hijriyah, lebih senior dari Imam Syafi'i, meninggal 150. Wa ashabuhu, dan murid-muridnya, terutama Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Syaibani. Imam Muhammad bin Syaibani akhirnya menikah dengan ibunya Imam Syafi'i. Jadi murid dari Imam Hanafi, termasuk ayah angkat dari Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan juga Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, lahir tahun 167, meninggal 241. Sudah 3 tuh. Semua rata-rata menyatakan 20 tambah 3, 23. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, grand syekhnya Imam Syafi'i dan ahli hadisnya di kota Madinah Al-Munawwarah pada zamannya. Wa qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, beliau kelahiran tahun 93, meninggal 169 Hijriyah. Ya, baik. Imam Malik berkata, at-tarawih, rakaat salat tarawih itu tis'a tarwihat, ada 9 kali istirahatnya. Wahiyya sittah wa salasun, jumlahnya adalah 36 rakaat. Sittah wa salasun rakaatan, 36 rakaat, ghairal witir, dengan witir 3, jadi 39. Hadirin, ulama-ulama kita semua berpendapat bahwa sholat tarawih adalah 23, ya, tetapi mereka tidak menyalahkan yang 11 rakaat. Ya, mereka tidak menyalahkan yang 11 rakaat. 11 rakaat ini hadisnya riwayat Imam Malik diantaranya. Sekalipun Imam Malik 39, nomornya 250 dalam kitab Imam Malik yang terkenal namanya Al-Muwatta. Alhamdulillah saya pun punya sanad ini sampai Imam Malik, sampai gurunya Imam Rabi', sampai gurunya Imam Nafi', sampai gurunya Abdullah bin Umar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sanad itu ada di
sertifikat kita sanad hadis tentang Imam Malik. Jadi 11 rakaat itu ada dan mereka tidak menyalahkan. Tapi ini hadirin yang 11 rakaat dengan format, bukan formatnya format 4-4-3, tapi formatnya berapa? 2-2-2, kemudian tambah witir 3, boleh juga witirnya adalah 2 tambah 1 gitu ya. Nah, kita buka nih hadisnya. Jadi kalau yang yang sholat tarawehnya sampai 20 rakaat itu banyak sekali dalil dari para sahabatnya. Banyak dikumpulkan oleh Imam Baihaqi juga. Cuma Imam Baihaqi mengumpulkan antara dua riwayat itu, sekali waktu 20 rakaat, sekali waktu adalah yaitu 11 rakaat ya. Coba nih kita inikan. Tadi saya belum buka ya. Saya belum buka lah. Iya, ininya hadisnya itu ala ahdi bi asyrina rakaatan. Coba bi asyrina. Kita buka yang punya Imam Malik dulu, 11 rakaat dulu. Nih hadirin, bahwa pada zaman Nabi juga, pada zaman Sayyidina Umar pernah juga 11 rakaat, tapi bukan 4-4-3. Ya, sebentar saya tuliskan dulu hadisnya. Nih riwayat Imam Malik. Bapak-bapak pada mau pulang ya Pak? Bentar ya Pak. Ya, bentar nih. Tadi belum saya tulis hadisnya. Nih, nomor 250. Lihat hadirin. Jadi kata Imam Baihaqi, boleh juga sholatnya 11 rakaat, tapi formatnya 2-2-2, bukan 4-4-3. Nanti kita bahas yang 4-4-3. Beliau berkata, annahu qal amara Umar ibn al-Khattab, Sa'ib bin Yazid berkata, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada dua orang sahabat yang hafalan Quran dan bacanya terbaik, yaitu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Ubay dan Tamim, sahabat mulia ini diperintahkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengimami ayyaquma linnas, mengimami para sahabat bi'ihdai asyarah rakaatan, jumlahnya 11 rakaat. Beliau berkata, waqad kana al-qari, dan imamnya itu yaqra, satu rakaatnya membaca bil mi'ain, ayatnya di atas 200 ayat satu rakaat. Hadirin, kalau ada yang 11 rakaat kayak begini, kalah yang 20 juga yang cuma alam nasyrah sama watini wa zaitun. Kalah hadirin, satu rakaatnya 200 ayat. Hatta kunna, kata beliau, sehingga kami sholatnya itu menjadi makmum na'tamid alal isi, kami berpegangan dengan tongkat-tongkat dalam sholat kami. Kapan para sahabat sholat itu pegangan tongkat, lagi sholat tarawih 11 rakaat, ketika imamnya satu rakaat baca 200 ayat. Mintulil qiyam, karena begitu lamanya berdirinya itu. Jadi kalau yang pinggir-pinggir enak, yang pinggir-pinggir tinggal senderan aja mungkin gitu. Tapi yang tengah dia pegangan tongkat. Terus wa ma kunna nansarifu, dan kami tidak menyelesaikan sholat yang cuma 11 ini illa fi furu'il fajri, kecuali mendekati adzan subuh. 11 rakaatnya kayak gitu, hebat hadirin. Ini ada di pesantren guru kami di Temboro Al-Fatah. Satu malam sholatnya 30 juz. Silakan kalau Anda mau pergi ke sana hadirin, untuk mengikuti satu malam itu 30 juz. Santri yang baca, yang hafal Qur'annya macam air. Di pesantren Al-Fatah Temboro Magetan Jawa Timur. Ganti-gantian. Malam ini santri ini, santri ini, santri yang ikut cukup banyak juga. Dari habis Isya sampai subuh. Cuma orangnya ganti-gantian, ya. Hebat-hebat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini 11 rakaatnya diantaranya yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau 20 mah terlalu banyak juga, ya, riwayatnya itu. Daripada ini yang nantinya Imam Baihaqi beliau mengambil kesimpulan, ya udah digabungkan saja. Kalau nih contohnya, kalau yang 20 itu lebih banyak, makanya ulama 4 madhab mengambil fatwa yang 20 seperti ini nih.
bahwa pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab beliau perintahkan pada bulan Ramadan rakaatnya berapa? Bi isyrina rakaatan, 20 rakaat. Ya, nanti kalau kata Imam Baihaqi wa yajma' bainar riwayatain, ya, boleh dikumpulkan di antara dua riwayat itu. Ini nih saya tampilkan kitab Imam Baihaqi-nya biar tambah jelas hadirin. Yang 11 ataupun 23 kata Imam Baihaqi, ya, dalam kitab Sunanul Baihaqi beliau nih nomor 4802, kata Imam Baihaqi, wa yumkinul jam'u, dan memungkinkan untuk menggabungkan bainar riwayatain, antara riwayat yang dua ini, yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat dengan witirnya 23 atau 11, ya. Dan dimungkinkan untuk menjamak, menggabungkan antara dua riwayat itu. Fa innahum kanu yaqumun bi ihdai asyarah. Kadang mereka juga sholat tarawih 11 rakaat. Summa kanu yaqumun, bisa juga mereka menambahkan lagi bi isyrin dengan 20 rakaat. Wa yutirun, kemudian juga dengan witirnya bisalasin gitu. Tapi tadi, nah hadirin, hanya saja para ulama kita tidak menganjurkan, ya, dalam kitab-kitab mereka tarawih dengan format 4-4-3. 4-4-3 ini hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari. Kalau di sini nomornya 1096. Yang Nabi sholat begitu panjang 4 rakaat, sholat begitu panjang, begitu indahnya 4 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat. Ulama kita menyatakan hadis ini bukan untuk tarawih, tapi ini adalah untuk sholat witir. Baik, saya tampilkan ini hadis terakhir hadirin, sebentar. Kita tampilkan 1096-nya, riwayat Imam Bukhari, gampang, ya, maksudnya gampang itu mudah gitu ya. Ya, gampang mudah sama ya Pak. Aduh, saya terburu-buru ini. Kesian jamaah udah pada ngantuk. Nah hadirin nih, 1096 ini yang dipakai oleh sebagian orang, padahal ulama salafus soleh tidak memahami ini adalah tarawih. Kalau ini ada tarawih pasti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholatnya 4-4-3. Lalu siapa yang mempopulerkan 4-4-3 itu? Hadirin, yang mempopulerkan 4-4-3 ini adalah namanya Syekh Albani, seorang ulama Jordan yang wafat itu tahun 1999. Beliau katakan inilah hadis sholat tarawih. Jadi ulama baru meninggal kemarin. Kalau saya ditanya mau ikut salafus soleh apa mau ikut orang sekarang? Salafus soleh. Jadi 4-4-3 itu bukan hadis sholat tarawih tapi sholat witir. Coba kita lihat. Aisyah ketika ditanya beliau menjawab bahwa makana Rasulullah yazidu, Rasulullah tidak pernah menambahkan sholatnya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan selain Ramadan, ala ihdai asyarah rakaatan, melebihi 11 rakaat, enggak pernah menambah. Ini dipakai hadisnya ini. Padahal kalimatnya jelas, maka Rasul yazidu, Rasul tidak pernah menambahkan sholatnya di bulan Ramadan, sholat sunnah malam harinya di bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan bulan-bulan yang lain. Pertanyaannya, adakah sholat tarawih di bulan yang lain? Halo? Ada nggak? Tidak ada. Rasul tidak pernah menambahkan 11 rakaat di Ramadan dan bulan lain, menunjukkan ini bukan untuk sholat tarawih. Makanya baca secara lengkap hadisnya. Terakhirnya Aisyah bertanya, setelah beliau katakan yusolli arba'an, Rasul begitu indah sholatnya 4 rakaat, jangan kamu tanya begitu panjang dan begitu indahnya. Summa yusolli arba'an, 4 lagi. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3, 4-4-3. Lihat hadis selanjutnya, terusannya, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasul, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum witir ini? Jadi sholatnya witir apa tarawih? Hadirin, kalau tarawih ada nggak di bulan lain? Kalau witir, halo, witir ada? Witir konstan, stabil sepanjang tahun. Dan Rasul ingin mencontohkan witir terbanyak jumlahnya 11 rakaat 4-4-3. Ya Rasul, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Witir yang 4-4-3 ini? Faqala, maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah,
inna aynaya tanamani, sesungguhnya dua mataku bisa tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tetap tidak tidur. Inilah kekuatan rohani para nabi, sekalipun tidur hatinya tetap la ilaha illallah subhanallah, sehingga tetap bisa terjaga daripada perkara-perkara yang tidak baik. Hati para nabi sekalipun tidur orangnya, jasadnya, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Kita susah untuk itu ya, kita tidur saja sudah motor lewat, sendal lewat gitu ya. Baik hadirin para jamaah, tapi begini ya, sebagai terakhirnya nih, seumpamanya kita dapati satu masjid masih 443, ya sudahlah kita hormati. Tapi kalau Anda ingin membuka kitab-kitab para ulama, 443 tidak pernah difatwakan oleh salafus soleh sebagai tarawih, termasuk sekarang di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kita dapati satu masjid masih 443, monggo, legowo saja dalam perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kita ikuti 443, ya udah kita niatkan witir, nanti di rumah kita tarawih lagi. Ini saja, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semuanya dan dipanjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang, untuk peningkatan iman amal soleh kita, keberkahan diri kita, keluarga, anak, keturunan kita, serta negeri kita dijaga oleh Allah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Kita tutup dengan kibarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.